Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita sampai al-akhbar ya. Al-akhbar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yunhimhu rushdahu. Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya khairan, suatu kebaikan atau kebaikan yang besar ya, yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia faqih dalam agama. Wa yunhimhu, dan memberi ilham atau petunjuk rushdahu. Rushdahu, jalan yang lurus begitu. Jadi maksudnya bukan hanya orang yang tafaqquh fid din yang dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sini khairan itu nakirah. Ya. Bukan al-khair. Nakirah ini litta'zim. Jadi kebaikan yang besar gitu. Bukan berarti orang yang belajar umum enggak dapat kebaikan, enggak. Tapi yang mau kebaikan yang besar ya tafaqquh fid din. Dan maksud tafaqquh fid din ini bukan hanya mengetahui ilmu fikih. Karena tafaqquh fid din itu zaman dulu disebut mengetahui ilmu agama secara umum. Mengetahui penafsiran ayat, mengetahui pengertian hadis, mengetahui hukum, itu semua disebut tafaqquh fid din. Ya. Karena pada zaman abad pertama, kira-kira abad pertama, ilmu masih belum ada pembagian gitu. Belum ada ilmu tafsir, belum ada ilmu hadis, belum ada ilmu fikih, masih campur semua. Kan belum ada ilmu istilah ilmu dunia, ilmu akhirat belum ada ya. Belum ada ya. Semuanya disebut ilmu fikih. Semuanya fikih. Semuanya. Ente paham tafsir, punya ilmu fikih. Ente paham hadis, paham hukum, paham ilmu akhirat, paham ilmu akidah, disebut semuanya fikih. Belum ada pembagian ya. Nanti kira-kira setelah abad kedua baru dibagi-bagi. Ada ilmu fikih yang berhubungan dengan perbuatan manusia, ada ilmu akidah yang berhubungan dengan keyakinan gitu kan. Ada ilmu tafsir yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala punya karangan namanya Al-Fiqhul Akbar. Karangan Al-Fiqhu Al-Akbar. Isinya apa? Isinya akidah. Akidah isinya. Karena memang dulu sebutan fikih itu ya untuk semua ilmu agama gitu kan. Bukan khusus ilmu fikih. Kemudian hadis berikutnya adalah wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warathatul anbiya. Ini jelas ya. Wa ma'lumun annahu la rutbata fawqan nubuwah. Kita ketahui bahwa enggak ada pangkat yang di atas kenabian, enggak ada lah. Paling tertinggi adalah rutbah, pangkat ya. Paling tinggi adalah pangkat kenabian kan. Ada di atas kenabian? Enggak ada kan? Paling tinggi kan? Bagi manusia, maksud pangkat manusia ya. Wala syarafa fauqa syarafi al-wiratha litilka ar-rutbah. Dan enggak ada kemuliaan ya. Tidak ada kemuliaan fauqa, yang lebih dari kemuliaan mewarisi pangkat itu. Ya kan?
Enggak. Kalau mau cari kemuliaan yang paling tertinggi adalah kemuliaan mewarisi pangkat itu. Kan pangkat paling tinggi adalah pangkat kenabian. Ya. Kalau mau ente mau dapat mulia, ya warisi pangkat itu kalau bisa. Ya. Bagaimana kita bisa mewarisi pangkat kenabian adalah dengan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Yastaghfir lil alim, ya, beristighfar untuk alim semua yang ada di langit dan di bumi. Wa ayyu mansib, kedudukan manakah yazidu ala mansib, yang melebihi kedudukan orang yang tashtaghilu malaika, orang yang mana tashtagil sibuk kan, malaikat samawat wal ard sibuk beristighfar kepadanya gitu. Ada enggak mansib yang itu, kedudukan yang lebih dari kedudukan itu? Orang alim sibuk dengan belajar ilmu, sementara malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di langit di bumi sibuk istighfar pada dia gitu. Insyaallah. Tapi maksudnya alim yang alim akhirat ya maksudnya. Bukan mencari dunia itu masalahnya. Tapi nanti tergantung keikhlasannya gitu kan. Ya. Kalau semakin ikhlasnya tinggi, semakin ilmu matang, baru istilahnya dapat istighfar yang penuh istighfar. Tapi kalau ya pas-pasan juga istighfar itu. Fahuwa masyghulun bi nafsihi. Seorang alim ini sibuk dengan kerjaannya kan, dirinya kan. Wahum, ini yang ma fis samawat wal ard masyghuluna bil istighfari lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal hikmata tazidu syarifa syarafan wa tarfa'u al-mamluka hatta yudrika madarika al-muluk. Dalam hadis lain bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hikmah, sesungguhnya hikmah itu, ya maksudnya ilmu ya. Hikmah di sini ilmu ya. Iya. Kan hikmah bisa berarti ilmu, hadis bisa kan? Yu'til hikmah. Yatluna ayatillah, apa lagi? Adalah yang misalnya. Tazidu syarifa syarafan. Menambah apa? Orang yang mulia, tambah bermulia, mulia juga, tambah mulia. Wa tarfa'ul mamluka, mengangkat orang yang mamluk, budak ini, diangkat. Hatta yudrika madarikal muluk. Bisa dia mencapai apa? Kedudukan raja. Bisa itu dengan ilmu. Jadi di sini di di syarah ini Atha ibn Abi Rabah ada di Ithaf. Wa qala Ibrahim al-Harbi kana Atha abdan aswadan wa jaa Sulaiman ibn Abdul Malik ilaihi wa huwa wa ibnahu fajalasu ilaihi wa huwa yusalli falamma shalla infatala alaihim fama zalu yas'alunahu an manasik al-hajj wa qad hawwala qafahu ilaihim thumma qala Sulaiman libnayhi quma faqama faqala ya bunay la taniya fi talabil ilm fa inni la ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad. Jadi Atha ibn Abi Rabah kan seorang budak yang hitam ya. Tapi dia alim. Saking baik ilmunya itu bahwa Sulaiman ibnu Abdul Malik, salah satu khalifah Bani Umayyah ya, duduk belajar di depan dia. Duduk. Bahkan sini bilang singkatnya aja, Sulaiman ibnu Abdul Malik ini mengatakan kepada kedua anaknya, la taniya fi talabil ilm. Jangan kalianlah
malas atau menjauhi nuntut ilmu. Fa inni la ansa dhullana. Saya nggak lupa ini. Dhullana, kehinaan kami di hadapan dia itu. Padahal dia khalifah. Tapi kalau khalifah duduk di depan alim, udah, seakan merasa rendah ya. Tapi khalifah dulu ya. Dia memang takut akhirat ya. Kalau sekarang bagaimana? Beda lah, khulafa dulu beda ya. Waqad nabbaha bihadza ala thamaratihi fid dunya. Dan telah menunjukkan dengan ini ala thamaratihi fid dunya, menunjukkan kepada apa? Hasilnya. Hasilnya di dunia aja itu. Ya. Orang yang punya ilmu walaupun dia budak tapi bisa mencapai pangkat raja bisa. Di dunia tuh ya. Di dunia. Baru di dunia. Wa ma'lumun annal akhirah khairun wa abqa. Apalagi di akhirat. Karena kita ketahui bahwa akhirat itu khairun wa abqa ya, lebih baik dan lebih kekal gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khaslatani la yakunani fi munafiqin. Husnu samtin wa fiqhun fid din. Ada dua sifat ya. La yakunani fi munafiq. Sifat ini tidak akan berada pada diri orang yang munafik. Apa nih itu? Husnu samtin. Samt sifat gitu. Sifatnya bagus. Akhlaknya bagus. Atau tampilannya bagus ya. Wa fiqhun fid din. Tambah juga punya ilmu dalam agama. Tapi maksud munafik itu bukan munafik yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau munafik agama ya, akidah. Bukan munafik akidah. Munafik akidah memang sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Munafik itu hanya ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam udah kufrun atau Islam gitu. Nggak ada setelah istilah munafik itu. Paling ada munafik amali gitu. Kalau bohong atau suka ingkar janji yang udah ketahuan gitu. Makanya kita nggak bisa memberlakukan, kita nggak bisa memberikan apa istilahnya. Kenapa munafik itu beda? Ya. Kenapa munafik itu beda? Kalau sekarang kita ketemu orang munafik, kita dianggap statusnya udah kafir udah. Bukan anggap statusnya munafik. Kafir udah. Murtad. Murtad udah. Kalau Islam dia murtad. Murtad. Kalau nggak Islam murtad udah. Nggak ada istilahnya munafik itu. Ada ya. Dua pilihan aja. Dua pilihan. Kafir atau Iya. Muslim. Iya. Ya, karena kalau orang Islam ngomong gitu kan jadi murtad. Hah? Kalau Jadi orang murtad Islam langsung. Jadi murtad. Kalau dulu kan munafik dulu kan ada hukum tersendiri. Rasulullah SAW nggak berani bunuh orang munafik. Ada nggak? Nggak ada kan? Wala tashukkanna fil hadis. Janganlah engkau meragukan hadis ini. Kenapa? Linifaqi. Kamu ragu karena kemunafikan sebagian fuqaha zaman itu. Ini kritik pedas Imam Ghazali terhadap fuqaha yang munafikun pada zaman itu. Maksud munafik itu mereka mencari fikih untuk dunia gitu. Kepentingan dunia. Fa innahu ma arada bihi al-fiqh alladhi dhanantahu. Kan hadis ini bilang dua sifat enggak terkumpul pada munafik kan? Berarti orang yang tafaqquh fiddin tidak akan jadi munafik gitu kan? Dipahami dari hadis tersebut. Tapi Imam Ghazali mengatakan jangan kau meragukan itu. Jangan kau meragukan kemunafikan sebagian fuqaha. Karena ma arada bihi al-fiqh alladhi dhanantahu. Karena orang fuqaha yang munafik ini mereka tidak bermaksud dengan fikih yang kamu maksudkan. Yang kamu zan gitu. Ya. Wa sayati ma'na al-fiqh.
Dan insya Allah akan datang arti fikih dan wa adna darajat al-faqih, serendah-rendah derajat faqih itu, serendah-rendahnya ya, an ya'lama anna al-akhirata khairun minad dunya. Itu paling rendah itu. Minimal dia meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau dia menganggap dunia lebih baik, kadang-kadang orang di hati memang yakin, di hati yakin akhirat lebih baik daripada dunia, tapi perbuatannya nggak begitu. Atau sebatas tahu aja tadi. Iya. Kita tahu lah. Akhirat lebih baik. Lebih baik. Iya. Tapi perbuatannya tidak menunjukkan itu. Tetap dia mementingkan dunia. Itu masih dianggap munafik sama Imam Ghazali gitu. Karena ada nanti Imam Ghazali bilang, yang buruk itu kalau orang menjual agama untuk kepentingan dunianya. Banyak itu kan? Jual agama gitu. Maksud jual agama, jadi fatwa nggak benar, tapi dapat duit banyak gitu kan. Berarti dijual agama karena kepentingan dunia dia. Itu buruk. Tapi lebih buruk dari itu, kalau dia jual akhirat untuk dunia lain. Ngerti nggak maksud dunia lain? Misalkan dia berfatwa, jual agama, fatwa nggak benar, untuk kepentingan orang lain. Akhirnya orang lain yang beruntung dengan fatwa itu. Misalkan, kayak masalah perempuan nggak boleh jadi pemimpin, udah ijma sebenarnya. Sepakat ulama, perempuan nggak boleh jadi presiden, pemimpin. Tapi tiba ada orang fatwa begitu kan. Karena permintaan wanita calon presiden gitu, minta media fatwa tolong bolehkan, keluarkan. Jadi dia jual akhirat bukan untuk dunia dia, jual akhirat dunia perempuan itu. Dulu pengarang At-Tahrir wa Tanwir itu, At-Tahrir bin Ashur itu. Pernah ada minta sama Presiden Tunisia dulu, tolong ente muncul di TV kasih fatwa bahwa puasa nggak wajib. Gimana ya, beliau nyampe ke pemerintah? Enggak, Presiden Tunisia. Mohon kepada dia, ngomong di TV, ngeluarin fatwa bahwa puasa Ramadan nggak wajib. Ya, Presiden Tunisia kan orang sekuler ya. Oke, muncul di TV. Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat ulama bahwa puasa wajib. Dan presiden itu bohong gitu. Berani gitu. Hukum gantung, nggak tahu deh. Enggak. Berani gitu. Makanya yang begitu yang Allah ngangkat namanya begitu. Hidup gitu. Ya? Iya. Berani. Subhanallah gitu kan. Iya. Walaupun dia meninggal tapi lihat setelah meninggalnya gitu. Tapi dia dihukum mati. Nggak tahu, enggak kayaknya. Ada lagi dulu kasus siapa? Abu Sahal As-Sarakhsi kalau nggak salah. Salah satu imam besar mazhab Hanafi. Iya, yang kena mabsut. Mabsut ya, mabsut gede kan? 16 jilid ya. Tahu ngarangnya gimana? Penjara. Jadi ngarang di penjara. Penjara. Di bawah sumur. Ada kertas juga dia. Ada kertas juga. Kenapa? Kertas sama tinta kan? Enggak. Di imla, dikte imla. Muridnya di atas. Gitu. Gini. Iya. Itu gara-gara ada sultan pada saat itu pengen nikah sama perempuan. Masih iddah. Dia minta fatwa sama ulama itu biar bolehin. Ya ulama itu nggak boleh, masih iddah. Marah sultan itu. Penjarain dia. Dalam sumur. Ya, 15 tahun. 15 tahun. Akhirnya muridnya datang. Dia nggak ada buku sama sekali. Dia hafal semua ilmu emang dia. Lokasi. Mereka tulis. 16 jilid jadi. Tanpa literatur. Tanpa maraja, tanpa apa. Daripada Buya Hamka berarti ya. Jauh gitu. Makanya hikmahnya kalau bisa aja dia nggak ngarang buku itu kalau keadaan biasa. Cuman karena musibah dia bisa mengarang buku itu. Nah buku itu jadi mu'tamad mazhab Hanafi.
Tapi kagum itu dia, hafalannya Masya Allah. Itu. Siapa namanya tadi? As-Sarakhsi itu. Sarsi. As-Sarakhsi al-Hanafi. Atau As-Sarkhasi. Saya baca Sarasi, Sarkasi. Bisa dua ya? Bisa, Itu ya. bisa dua. Wafat kalau salah 490. 90. Berarti semasa Imam Ghazali. Pas 90 Hijriah. 490 Hijriah. Masa beliau. Hah? Semasa ya. Ghazali kan 505 ya. Itu zamannya setelah apa sih ya? Masih khilafah Siapa Abbasi, dia? masih. Akhir-akhir. Akhir-akhir lah. Abbasi kan 656. Nah, di sini bilang wahadihil ma'rifatu. Ma'rifah apaan maksud di sini? Bahwa al-akhirah khairun minad dunya. Ma'rifah ini ya. Idza sadaqat wa ghalabat alaihi, kalau memang sudah maksudnya sadaqat Benar-benar. benar ya. Wa ghalabat alaihi, mengalahkan dirinya. Bari'a biha minan nifaq. Dia pasti akan melepaskan diri. Pasti dia selamat dari nifaq. Kalau memang ma'rifah itu, serendah-rendahnya kalau ente tahu bahwa akhirat lebih mulia daripada dunia, ente pasti akan bebas dari nifaq itu. Minimal deh. Minimal itu. Apabila dapat minimal lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi al-mu'minu al-alim. Sebaik-baik manusia adalah mukmin yang alim. Alladhi in uhtija ilaihi nafa'. Kalau memang dia dibutuhkan nafa', dia akan kasih manfaat kepada yang lain. Wa in istughniya anhu, kalau memang dia tidak dibutuhkan, aghna nafsahu. Cukup aja. Dia akan mencukupi dirinya. Dia nggak perlu nanya lain gitu kan. Dia udah punya ilmu. Hah? Saya kadang-kadang memang habis baca kitab, ketemu ilmu. Ilmu itu nggak ngerti, nggak paham dulu kan. Terus merasa, aduh, selama ini saya melanggar ilmu itu. Udah buat dosa terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kayak kasus belum lama ini. Masalah pinjam barang ya. Kita kan sering pinjam barang. Ya. Terus, kalau yang milik barang udah niat rujuk gitu. Maksud tahu niat rujuk. Di hati dia sudah mau mengambil barangnya. Tapi di hati aja. Berarti status barang itu berubah. Jadi pinjaman menjadi sewaan. Oh gitu. Paham nggak? Iya. Saya pinjam barang nih. Pinjam barang. Iya, itu kan ya. Ya. Nggak dipulang-pulangin. Nggak dipulangin. Terus yang punya barang, niat rujuk. Niat aja. Nggak pakai ngomong sama orang itu. Niat aja. Udah jadi sewaan. Walaupun dia nggak tahu. Oh, yang punya niat. Yang punya Nah, niat. Yang punya. Niat baru niat rujuk. Rujuk kan kembali. Ya. Saya mau ambil nih barang saya nih gitu kan. Berarti itu udah berubah sewa. Berubah sudah sewa. Berarti mesti bayar dong. Sewa sih bayar. Kalau ente nggak bayar, utang. Ente utang akhirat beban berapa? Itu ada fikirnya. Fikir fatul min. Fatumi. Oh salah. Kalau nggak kena fatul min. Banyak yang begitu. Banyak, Anda juga begitu terjebak. Jadi Banyak kita orang minjem nggak balik-balik. Nggak balik. Kita tagih, alasannya macam-macam. Kan kita tagih, kita menarik tuh. kita ada di beliau nih ya. Iya, kemudian punya di rumah. Tapi jilid satunya nggak ada. Ini yang Ada 4 pinjam. jilid nih. Bukan, kok jilid 1 nggak ada. Ada yang bawa itu. Banyak. Nah, Terus kalau beliau niat, aduh, Kalau ente niat rujuk, tujuh. baru niat aja ya. Ini hutang tuh ya. Di ngutang main teh. Itu nggak sehari misalnya 5.000. Misalkan. Ya, Atau nanti dia udah dapat
Di akhirat dapat. Dapat di akhirat banyak, Tapi Pak. kasihan orang itu yang Hah? punya. Karena dia bodoh, dia jahil. Maksudnya jahil begitu, parahnya gitu. Saya gitu juga, saya gitu pernah minjam buku, udah orang yang meninggal lagi. Oh, meninggal ya? Meninggal. Bali ini gimana? Nggak tahu yang Bali, udah orang meninggal gitu. Hah? Ada keluarga yang nggak tahu mana dia. Iya. Pas saya tahu hukum itu, astagfirullahaladzim. Dosanya banyak banget. Kita nggak ngerasain baik dosa sebenarnya. Tapi kan kalau jahil itu kan Allah angkat. Hah? Apa? Ya rupiah antum mati salah satu al-jahl kan. Karena nggak tahu. Tergantung di mana dia lingkungannya. Kalau lingkungan baik ulama dia Iya. nggak diampuni jahalnya, nggak diampuni. Uzurnya nggak diterima gitu. Karena ente hidup akal sehat. Lingkungan baik ulama itu mesti ngaji. Banyak sebenarnya kita terjebak kesalahan banyak karena memang kita nggak punya ilmu gitu. Terus terang gitu. Manfaat ilmu begitu. Kayak orang minjam mobil sebenarnya. Orang minjam mobil itu biaya bensin dari siapa itu? Siapa yang bayarin bensin? Yang punya mobil sebenarnya. Yang punya mobil ya? Oh gitu. Iya. Bukan yang minjam, bukan. Minjam nih ya. Bukan tergantung akadnya. Ini lo punya mobil yang terbensin dalam tangan. Hah? Kalau akad itu nggak masalah gitu. Tapi kalau akad minjam nih mobil, mau kemana? Surabaya. Oke, ambil, pakai. Seharusnya yang bayar bensin yang punya mobil. Enak juga minjem gitu ya. Hah? Minjem mobil pinjemin. Hah? Ditanggung lagi. Sewa harusnya bayar bensin dari orang nyewa ya. Udah nyewa, sewa beda. Sewa beda. Minjem dia. Karena kalau kita pinjemin ke sekalian aja lah. Hah? Kan ada orang juga sekalian jadi pakai tuh nanti beli lagi. Tapi dia beli ulang. Tanggung jawab biaya barang itu tetap tanggung jawab yang punya. Tapi tadi kalau ada akad rujuknya itu tadi, berarti kan ya perlu berhutang. Iya. Balikin mobilnya. Hah? Udah. Iya, kalau misalnya minjam mobil nggak dibalikin, minjam mobil seminggu dia nggak balikin, udah ente niat rujuk aja. Hah? Iya, nggak rujuk. Iya kan sehari 500 kan? Balik 500. Kalau sewa mobil. Seminggu aja dibalikin, ya, lumayan. Biasanya utang. Hah? Biasanya utang yang minjem itu. Utang. Statusnya utang. Bensin udah dibiayain tadi. Utangnya gitu. Sama kemarin yang ngomong mente kan, utang itu bisa merusak ibadah kita loh. Yang pernah ngomong mobil ya. Begini, kalau kita ngutang, jatuh tempo kan, terus kita nggak bayar utang gitu. Berarti itu yang punya uang itu, kita nggak boleh musafir kecuali izin dia. Ya, Anda minjam ente misalnya, 10 juta, tempo sebulan, 2 bulan, ya, jatuh tempo gitu. Anda mesti bayar kan? Anda belum bayar gitu. Anda nggak boleh musafir kecuali seizin antum. Segitu. Nggak boleh musafir mana-mana kecuali seizin antum. Kalau Anda musafir tanpa izin ente, musafir Anda maksiat. Kalau maksiat nggak boleh qasar jamaah, nggak boleh. Sampai ke sana. Merusak ibadah kita lama-lama kalau kita punya masalah utang. Nggak sah. Di akhirat utang banyak kita. Salat kita baik kurang. Karena ente kok musafir bisa, bayar utang nggak bisa kok begitu. Ya, seharusnya bayar utang dulu. Sebenarnya kalau kita banyakin istighfar itu, istighfar, lama-lama Tuhan ngasih tahu kita satu-satu dosa kita apa. Begitu ya. Akan terbuka. Benar ya? Ya? Ente pernah dosa gitu. Ini sudah istighfar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa. Uryan berarti ini kayak tak berpakaian gitu istilahnya. Pakaiannya adalah ya takwa itu mencerminkan iman seseorang. Wa zinatuhu al-haya. Hiasannya adalah sifat malu ya. Wa thamaratuhu al-ilmu. Buahnya adalah ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aqrabun nasi min darajat an-nubuwah
ahlul ilmi wal jihad. Yang paling dekat ke tingkat kenabian adalah ahlul ilmi wal jihad. Kalau mana ini ahlul ilmi wal jihad berarti harus dua apa? Enggak, Dia antara dua. di antara dua. Di sini, amma ahlul ilmi fadallun nasa. Kenapa? Yang ahlul ilm, mereka Menyesatkan. enggak dallu Dalu. Menunjukkan menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa oleh Rasul kan? Nah, ahlul ilm, ahlul jihad, fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi Rasul. Jadi, ahlul ilm, mereka mengajarkan manusia kepada sesuatu yang apa saja yang dibawa oleh para Rasul kan? Sementara ahlul jihad, mereka memperjuangkan itu apa yang dibawa oleh para Rasul gitu. Menjelaskan, memperjuangkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Matinya satu kabilah mati semua itu lebih ringan daripada matinya orang alim ya. Wa qala alaihi salatu wassalam an-nasu ma'adin ka ma'adinid dhahab wal fiddah. Manusia itu seperti apaan? Benda-benda apa ma'adin ya? Tembaga ya. Pertambangan ya. Ada emas, ada perak, ada tembaga, ada semacam-macam. Beda-beda ya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya. Ka ma'adin ad-dhahab wal fiddah. Fa khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Nah, yang terbaik di antara mereka pada saat jahiliyah, itulah juga mereka yang terbaik di Islam kapan? Idza faqihu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah midadal ulama bidami syuhada. Ya. Ini jelas ya? Midad berarti tintanya, tinta ya. Para ulama ditimbang dengan darahnya syuhada. Dalam riwayat lain midad ulama yang lebih unggul ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hafidha ala ummati 40 hadithan minas sunnati hatta yuaddiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Jadi sebenarnya cukup sih 40 hadis, kita ngapal 40 hadis. Itu ngapal aja. Hafal dan amalin dan menyampaikan kepada ilaihim, pada orang kan. Kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Hadis lain, makanya banyak ulama bikin arba'in. Banyak. Yang paling terkenal Arba'in Nawawiyah emang. Syekh Yasin banyak tuh Arba'in Buldaniyah, Arba'in dari 40 guru, 40 hadis dari 40 guru, dari 40 negeri, dari man hamala an ummati 40 hadithan, sama aja ya. Laqiyallaha azza wa jal yaumal qiyamati. Laqiya berarti menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah faqihan aliman. Karena memang Rasulullah sangat menganjurkan menyampaikan ilmu. Walaupun satu hadis saja kan. Naddarallahu imra'an. Ceramah itu penting deh. Ceramah itu penting ya. Iya. Walaupun satu hadis, insya Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya nggak mesti ngapal, cuman yang penting teks kita paham benar, ya. Paham benar, kita bisa ajarkan orang gitu kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillah azza wa jal kafahu Allah taala ma ahammahu. Kafahu Allah berarti Allah sudah mencukupi apa yang membuat dia gelisah gitu. Ahammahu membuat dia apaan? Gelisah. Apa saja yang Allah cukupi dia? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegelisihan dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib.
Dapat rezeki dari tempat yang tak terduga. tidak terduga. Dan itu rezeki terbaik itu. Rezeki orang mukminin orang itu. Itu istilahnya kalau orang udah aulia begitulah istilahnya. Kadang-kadang walaupun dia nggak ada kerjaan, nggak ada ini, cuman ada aja yang bawa rezeki dia gitu. Kerjanya itu tadi kan. Hah? Kerjanya yang tadi tuh, para wali kan ada kerjanya juga. Iya, paling zikir ngaji gitu kan. Tok-tok ada masuk. Di beras 1 kilo, satu karung. Itu nggak terduga kan? Iya, nggak pernah dipikirkan. Tapi kalau gaji terduga. Iya. Udah takar ya, ketahuan kita akhir bulan dapat ini. Hah? Tapi itu nanti kalau udah tua gitu istilahnya. Kalau kita pensiun gitu kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Awhallahu azza wa jal ila Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, inni alim, uhibbu kulla alim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, inni alim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku adalah alim, maha mengetahui, uhibbu kulla alim, mencintai orang yang berilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu aminullah subhanahu fil ard. Al-alimu aminullah. Maksud amin ini Orang kepercayaan Allah. kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekjen Sekjen. ya. Amin bukan bendahara. Iya, ke bendara juga. Iya. Tapi sebutannya amin emang. Jadi kalau kita terjemahin amin sini orangnya amanat, kurang bagus gitu. Kepercayaan lah ya. Pak. Kepercayaan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati. Ada 2 golongan dari umatku. Idza salahu, kalau keduanya ini benar, baik ya, salahan nasu. Manusia akan benar. Wa idza fasadu fasadan nasu. Kalau mereka rusak, manusia rusak juga. Siapa itu? Al-umara wal fuqaha. Para amir, hakim dan ulama ini. Benar sih kalau umara rusak ya, rakyat rusak. Rusak. Fuqaha rusak ya, manusia rusak juga. Rusaknya agama itu gitu. Umara dan fuqaha. Yang umara bermaksiat, ya, fuqaha diam aja. Jadi kemunkaran apaan? Menyebar begitu. Wa qala alaihi salam, idza utiya alayya yaumun la azdadu fihi ilman. Utiya alayya yaum berarti adalah ya, kami hidup, ya, istilahnya hari demi hari ya. La azdadu fi ilman, enggak bernambah ilmu, enggak bertambah ilmu. Ilmu yang mana? Yuqarribuni ilallah azza wa jal, yang mendekatkan diriku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala burika li, mudah-mudahan tidak diberkahi padaku fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, pada hari itu. Jadi kalau kita begitu emang. Kalau hari kita nggak bertambah ilmu, ya berarti hari itu nggak diberkahi pada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi tafdil al-ilm ala al-ibadah wa syahadah. Syahadah ini mati syahid ya. Kemuliaan ilmu lebih mulia daripada ibadah atau mati syahid ya. Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adna rajulin min ashabihi. Jadi kemuliaan orang alim atas orang yang abid seperti kemuliaanku gitu kan. Kemuliaan Rasulullah atas adna rajul. Adna paling rendah. Laki-laki yang paling rendah dari sahabat-sahabatku.
Fanzur, lihatlah kaifa ja'ala al-ilma muqarinan li darajat an-nubuwah. Lihatlah bagaimana Rasulullah menjadikan ilmu muqarinan, berbarengan, atau mempunyai kedudukan sama dengan atau mendekati kedudukan derajat para nabi. Wa kaifa hatta rutbat al-amal. Hatta berarti merendahkan. Bagaimana merendahkan pangkat al-amal al-mujarrad anil ilm. Merendahkan tingkat amal yang terlepas dari ilmu. Ngamalin tapi nggak pakai ilmu. Wa in kana al-'abidu la yakhlu an ilmin bil ibadah. Contoh begini, kasus naik ojek. Sering naik Gojek kan? Grab, naik Gojek ya. Kita mesti bayar duluan. Iya. Belum nyampe kita harus bayar. Susah bayarnya. Hah? Lagi jalan. Apa? Lagi jalan kita bayar nanti nabrak deh. Sebelum kita naik kita mesti bayar. Oh, gitu ya. Iya, dia udah kayak duluan. Gitu. Hah? Kayak duluan. Iya. Tapi kenyataannya kita bayar belakangan kan. Pertama. Udah turun baru bayar kan. Ya gitu. Kita ngamalin gitu kan. Hah? Pas udah selamat baru bayar. Jangan sampai udah bayar tidak selamat lagi di jalan. Itu contoh kita ngamalin tanpa ilmu. Sebenarnya banyak kasus dalam kehidupan kita ngamalin bayar dulu. Karena namanya sewa apaan? Tanggungan. Beda sama sewa jasa orang, apa namanya? Kalau tukang kan dia kerja dulu baru kita bayar kan. Kalau Gojek kayak Kalau tanggungan kayak kita naik kereta kan bayar duluan, naik pesawat bayar duluan. Sama kalau naik Gojek mesti bayar duluan. Cuman kenyataannya enggak, kita udah sampai baru bayar gitu. Hah? Nanti diubah caranya. Terus jangan naik dulu bang, naik dulu. Dikabur. Mau dibayar dikabur. Lu kasus penggadaian begitu. Rata-rata kan kalau orang gadaikan barang, ya, terus dia nggak kuat bayar utang, apa? Diambil barang. Kan nggak boleh. Hah? Nggak boleh, haram itu. Harusnya barang itu tetap milik Yang menggadai. yang menggadaikan itu. Misalnya saya minjam 5 juta, saya gadain apaan? Motor. Udah nggak kuat bayar, seharusnya motor ini tetap milik saya. Seharusnya saya ini apaan? Saya jual. Tapi Saya biasanya jual di motor awal untuk itu bayar ada utang. akad nih, Hah? biasanya ada akad. Kalau nggak diambil maka menjadi milik. Hah? Ini kan ada setuju. tuh. Iya, setuju. Ada bahasa akad. Itu akad yang nggak boleh. Nggak boleh tuh. Nggak boleh akad begitu. Makanya ada penggadaian syariah. Iya. Itu kan penggadaian umum tuh. Kalau penggadaian syariah nggak begitu. Penggadaian umum gitu. Kalau syariah gimana? Kalau penggadaian syariah itu barang yang digadai karena dia apa istilahnya one prestasi ya, tidak bisa membayar, maka barang itu dijual dilelang oleh kesepakatan ini. Jadi yang punya barang itu melelang, Iya, itu penggadaian syariah, jadi dilelang. lelang, Itu pembayar utang bayar utang. melalui penggadaian ada kesepakatan. Iya, Itu boleh. itu boleh bisa. Wa in kana al-'abidu, meskipun yang abid itu la yakhlu an ilmin bil ibadah. Abid ini sebenarnya nggak luput dari ilmu ya. Walaupun punya ilmu tapi ilmunya sedikit gitu. Allati yuwadhibu 'alaiha. Walau lahu lam takun ibadah. Kalau bukan itu, kalau bukan karena dia punya ilmu, berarti dia nggak ada ibadah. Cuman karena dia ibadah karena ada ilmu, tapi ilmunya sedikit. Pas-pasan gitu. Nah, itu namanya abid. Kalau dia nggak punya ilmu sama sekali, bukan abid. Udang ya. Hah? Ibadah pakai apaan? Nggak pakai ilmu kan? Ada. Tapi karena ilmunya hanya sebatas ibadah dia, tapi masih Yang nggak rendah. dianggap rendah gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailat al-badri 'ala sairil kawakib. Jelas nih ya, keutamaan alim atas orang yang abid yang bukan berilmu ya. Seperti keutamaan bulan
pada malam purnama ala sairil kawakib, di atas bintang-bintang yang lain atau planet yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawmal qiyamah thalatha al-anbiya thumma al-ulama thumma asy-syuhada. Ini jelas juga ya. Paling banyak memberi syafaat pertama anbiya. Iya. Berarti Ya. Yang kedua ulama. berarti tingkatan ini. Tingkatan iya. Kalau syuhada ini kan 70. 70 min Iya. familinya, khusus famili syuhada gitu. Ngasih syafaat. 70 orang min aqaribihi. 70 ya? 70. Itu ada. Syuhada 70. Syuhada ini termasuk yang misalnya mati melahirkan. Hah? Kan Bukan. ada kategori syuhada kan banyak tuh. Hah? Itu syuhada akhirat. Yang syuhada dunia Syuhada dunia maksudnya. itu syuhada akhirat ya. Hah? Syuhada akhirat saja. Misalnya mati kena Hah? tenggelam, Tenggelam, mati melahirkan, kena Itu tidur. atau akhirat. kebakaran, itu akhirat saja. Itu syuhada akhirat. Syuhada akhirat. Yang syuhada dunia yang berperang, Perang gitu. itu paling berat. Ya. Paling berat. Yang memberikan syafaat itu ya. Itu. Apa? Kalau itu dia ikut perang aja lah. Hah? Kalau siapa mau diperangin? Nah, Heh. mau diperangin siapa? 70 keluarga ya. Hah? 70 keluarga ya. Iya. Kalau orang alim Bisa lebih. bisa lebih. Lebih. Bisa lebih dia. Syuhada bukan syuhada secara umum ya. Hah? Bukan. Syuhada yang mati perang gitu. Karena kan Nabi Arti bilang, kategori syahid itu yang mati perang, perangnya sedang Berlangsung. berlangsung, ya, Setelah perang. luka karena perang, tewasnya dalam perang. Luka karena perang, Kalau setelah perang misalnya, kalau tewasnya setelah perang bukan syahid lagi, syahid. bukan syahid. artinya kan dia ditusuk nih. Ditusuk, Perang berakhir. perang berakhir, Masih sakit, meninggal. sehari 2 hari baru meninggal, bukan syahid, Bukan saya. bukan syahid. Langsung meninggal. Hah? Tapi jangan niat Iya. mati. Atau dia sebelum perang dia Niat. sakit, pas perang mati gara-gara sakit, bukan syahid. Artinya dia tetap diberlakukan seperti orang meninggal biasa. Harus dimandikan, harus disolatin. Ini ketika perang dia ketembak gitu. Perang ketembak, kena senjata musuh atau senjata dia, atau lagi lari-lari, terpeleset, mati, ya. Pada saat dia mati, udah dia berlakukan sebagai syahid, nggak disalatin, nggak dimandikan. Itu maksudnya syahid gitu. Jadi tewasnya itu masih perang masih berlangsung gitu. Kalau perang udah selesai, baru tewas gitu sehari 2 hari, udah, ya, nggak dianggap syahid, berarti nggak dimandikan, diberlakukan seperti Orang biasa. orang biasa gitu. Tapi pahalanya sama di akhirat, pahala orang syahid. Meskipun misalnya Tapi di dunia itu dia melahirkan, tenggelam, sama ya. sama itu, mereka tetap dimandikan, tetap disolatin, tetap Tetapi pahalanya sama dengan orang yang berperang. sama gitu istilahnya. Syahid itu kan ada hukum-hukum yang berkaitan dengan kematiannya kan. Di antara itu kan, enggak dimandikan, enggak disolatin. Nah, itu kalau memang dia tewasnya itu gara-gara senjata perang ya, sama perang masih berlangsung. Karena ketika perang berlangsung kan keadaan sulit mandikan, sulit salatin, nggak bisa kan, repot kan orang. Tapi kalau perang berakhir, keadaan normal, ya? Nah, itu maksudnya begitu. Fa'a'zim bimartabatin hiya tilwa an-nubuwah. Fa'a'zimah, Langkah besarnya. iya, isim tafdil berarti, atau ta'ajjub gitu. Alangkah tingginya martabat. Martabat itu setelah kenabian. Wa fawqa syahada, dan di atas mati syahid. Ma'a ma warada fi fadli syahada, padahal keutamaan syahadah kan banyak sekali ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Jadi ya ibadah yang sedikit asal ngerti hukum itu yang terbaik istilahnya. Paham benar ya.
Jangan ibadah banyak tapi hukum nggak paham. Seperti tadi, ente musafir punya utang, musafir tanpa izin yang punya utang kan. Walaupun ente sono ceramah, ente tarawih, ente apa, tetap aja tertolak. Karena ente punya utang, nggak bayar utang. Berarti orang kalau melakukan safar, utang dilunasi dulu gitu. Lunasi dulu. Kalau dia perginya tuh Sedekah aja kita dinas, sedekah nggak boleh kalau kita punya itu utang. ada orang yang dinas kayak Soba itu kan pergi dinas tuh. Pergi ke sana, pergi ke sini, utangnya belum dibayar. Main mainnya dengan tampang ya. Hah? Main Yang buka kartu dong. Dia pergi ke Ternate, pergi ini utang belum dibayar. Tapi perjalanan dinas, Hah? nggak ada masalah kan? Apa? Perjalanannya dinas. Utangnya bisa apa gitu? Tapi kalau kita utang di bank kan ada asuransi itu. Kalau di bank lain lagi. Kita meninggal. Tapi kalau kita udah tahu hukumnya, mudah-mudahan kita nggak ngamalin insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan kita, maksudnya kita ngamalin, ah? Hah? Biar banyak ngaji, dan banyak Banyak tahu kan. lagi. Iya. Semakin banyak tahu, semakin susah Makin gitu. hati-hati Ya. gitu, Pak. Ini nggak boleh. Kan? Benar, makin baik tahu, makin susah itu. Susah. Hati-hati. Hati-hati. Makanya banyak susah banget orang belajar gaji takdir. Benar. Semakin banyak tahu, semakin susah hidup kan. Tadi saya ngomong maaf ibu-ibu ya. Kalau kita punya utang gitu, utang itu kita mesti bayar, belum kita lunasi, ya. Kalau kita mau musafir, harus izin dulu yang punya utang itu. Kalau kita nggak izin, tiba-tiba kita musafir ya. Iya, kalau kita tiba-tiba musafir tanpa izin, berarti kita dianggap safarnya safar maksiat. Kosor jamaah kita kagak sah. Kasar jamaah nggak sah. Iya. Kasar jamaah nggak sah. Kan harus ini kan, bukan Hah? bisa Iya. Kelaparan punya bahkan bangkai nggak boleh. Kalau kelaparan gitu, karena safar maksiat. Itu urusan utang berat benar itu. Janjian kita bayar, karena saya janji bayar setiap bulan sekian-sekian, apakah harus Nyicil tuh. Itu nyicil, nggak masalah itu. Oh, nggak malah. Alhamdulillah semangat. Memang perempuan tuh suka Tahu ada nyicil. kita Hah? benar. Hah? Dia nyicil yang bayar. Tapi kalau jatuh tempo harus lunasin, kita nggak lunasin, nah itu repotnya gitu sama ini.